Tribuners, informasi ini belakangan menjadi perbincangan hangat di mana Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia mengungkap sebaran kasus influenza AH3N2 subclade K atau yang dikenal sebagai super flu di Indonesia. Hingga akhir 2025, virus tersebut terdeteksi di 8 provinsi dengan jumlah kasus terbanyak ditemukan di Jawa Timur. Kemenkes membeberkan sebaran kasus influenza AH3N2 subclade K di Indonesia ini, virus yang sebelumnya dilaporkan meluas di Amerika Serikat, seiring musim dingin ini mulai terdeteksi di tanah air sejak Agustus 2025. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman mengatakan subclade K sudah menyebar di 8 provinsi di Indonesia. Tribuners, Kemenkes mencatat total terdapat 62 kasus influenza ini yang terdeteksi sepanjang periode Agustus hingga Desember 2025. Adapun rincian sebaran kasus subclade K ini di Indonesia, di antaranya di Jawa Timur sebanyak 23 kasus Tribuners, kemudian Kalimantan Selatan 18 kasus, Jawa Barat 10 kasus, Sumatera Selatan 5 kasus, Sumatera Utara 3 kasus, serta masing-masing 1 kasus di Jawa Tengah, di Yogyakarta, dan Sulawesi Utara. Berdasarkan data Kemenkes, mayoritas kasus ini dialami oleh perempuan dengan persentase 64,5% atau sebanyak 40 kasus. Dari sisi kelompok usia, kasus terbanyak ini dialami oleh anak usia 1-10 tahun sebesar 35,5%, disusul usia 21-30 tahun sebesar 21%, dan usia 11-20 tahun sebesar 19,4%, serta usia di atas 60 tahun 8,1%. Direktur Penyakit Menular Kemenkes RI, Dr. Prima Yosefin sendiri menegaskan, situasi influenza AH3N2 subclade K di Indonesia sendiri hingga akhir Desember 2025 kemarin masih dalam kondisi terkendali. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh menegaskan pemerintah ini tidak boleh abai terhadap potensi risiko kesehatan publik akibat meningkatnya penularan varian baru influenza tersebut. Dia meminta Kemenkes memastikan efektivitas vaksin influenza yang saat ini digunakan masyarakat Indonesia terhadap varian subclade K yang diketahui merupakan turunan dari virus influenza AH3N2. Dikatakannya, pemerintah wajib memastikan apakah vaksin yang beredar ini benar-benar mampu melindungi masyarakat. Jika tidak efektif, Kemenkes harus jujur dan segera menyiapkan langkah korektif. Menurutnya, transparansi data menjadi kunci utama agar publik ini tidak diliputi ketidakpastian dan spekulasi berlebihan. DPR membutuhkan data ilmiah yang terbuka sebagai dasar pengambilan kebijakan lanjutan. Nihayatul secara tegas meminta Kemenkes melakukan uji ulang vaksin influenza, mempublikasikan hasil uji klinis secara terbuka, serta mempercepat pengembangan atau pengadaan vaksin alternatif jika efektivitas vaksin saat ini terbukti rendah. Dia menegaskan jangan menunggu situasi memburuk. Jika vaksin yang ada kurang manjur terhadap subclade K, pemerintah harus bergerak cepat menghadirkan opsi yang lebih efektif lagi. Dia juga mendorong penguatan kolaborasi antara DPR, Kemenkes, pakar epidemiologi, serta organisasi kesehatan global agar Indonesia tidak tertinggal dalam merespons dinamika influenza musiman yang semakin kompleks. Kementerian Kesehatan memastikan vaksin flu yang ada saat ini tetap efektif mengurangi risiko sakit berat, rawat inap, dan kematian akibat influenza AH3N2, merespons berita tentang situasi influenza AH3N2 subclade K ini atau yang disebut sebagai super flu. Juru bicara Kemenkes Widiawati mengatakan pada Kamis bahwa berdasarkan penilaian Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan situasi epidemiologi saat ini, subclade K tidak menunjukkan peningkatan keparahan dibandingkan dengan clade atau subclade lainnya. Namun demikian, dikatakan pemerintah ini terus melakukan surveillance dan pelaporan serta menyiapkan kebijakan dan upaya sesuai dengan situasi terkini, dan dia juga menjelaskan tren jenis influenza ini atau super flu ini mulai dari tingkat global hingga nasional. Di tingkat global di Amerika Serikat mulai
terjadi peningkatan kasus influenza tipe A, yakni H3 sejak minggu ke-40 tahun 2025 yakni bulan Oktober. Di situasi yang kedua adalah situasi di Asia. Di Asia, subclade K atau superflu dilaporkan di beberapa negara seperti Tiongkok, Korea, Jepang, kemudian Singapura dan Thailand sejak minggu ke-30 2025 dan varian dominannya influenza AH3. Namun demikian, tren kasus influenza di negara tetangga ini cenderung menurun dalam 2 bulan terakhir Tribuners. Sementara itu di Indonesia sendiri, varian dominannya adalah influenza AH3. Tetapi tren kasus influenza di Indonesia juga menurun dalam 2 bulan terakhir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.